Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Trijuanti dengan NIM J1B022109, Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai unsur iklim yang telah dipresentasikan oleh beberapa kelompok. Yang pertama, unsur iklim curah hujan. Yang kedua, unsur iklim radiasi matahari. Yang ketiga, unsur iklim suhu. Yang keempat, unsur iklim kelembapan. Baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu iklim dan apa itu cuaca. Jadi, iklim adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang panjang dengan kurun waktu minimal 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Baik, setelah saya menjelaskan pengertian dari iklim dan cuaca, langsung saja saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu unsur iklim curah hujan. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata hujan, yang dimana hujan adalah proses pengembalian air yang telah diuapkan ke atmosfer menuju ke permukaan bumi. Pengembalian ini diakibatkan dari udara yang naik hingga melewati ketinggian kondensasi dan berubah menjadi awan. Sedangkan curah hujan adalah ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Sedangkan dalam meteorologi, curah hujan adalah produk kondensasi uap air di atmosfer yang jatuh dari awan akibat tarikan gravitasi. Baik, dari penjelasan tersebut, unsur iklim curah hujan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tanaman seperti tanaman jagung, apel, dan kedelai. Yang pertama, tanaman jagung. Tanaman jagung jika kurangnya curah hujan akan mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil, bisa mengakibatkan tanaman jagung layu dan mati. Sedangkan jika curah hujan ini berlebihan, akan mengakibatkan pembusukan batang yang akan menyebabkan tanaman jagung mati. Baik, yang kedua, tanaman apel. Kurangnya curah hujan pada tanaman apel akan mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan dan sulit untuk tumbuh dengan optimal. Sedangkan ketika mendapatkan curah hujan yang tinggi, tanaman apel akan mengakibatkan peningkatan resiko penyakit pada tanaman apel. Lanjut, tanaman ketiga, kedelai. Tanaman kedelai ini memiliki dampak yang negatif bagi pertumbuhan jika curah hujannya cukup tinggi, seperti perkembangan pada kedelai. Curah hujan ini akan mempengaruhi jangka waktu pertumbuhan dan reproduksi seperti jumlah cabang dan polong pada kedelai. Baik, di sini saya telah memaparkan gambaran tanaman yang dipengaruhi oleh curah hujan secara berlebihan. Yang pertama, jagung. Tanaman jagung jika terkena curah hujan yang sangat berlebihan, batang jagung tersebut akan mudah membusuk dan tanaman jagung tersebut akan mudah juga terkena hama. Baik, tanaman kedua yaitu apel. Tanaman apel ini jika terkena curah hujan yang sangat berlebihan akan berpengaruh besar terhadap buahnya, yang dimana buah tersebut akan membusuk. Dan ketika tanaman apel ini masih dalam proses pertumbuhan, terkena curah hujan yang sangat berlebihan akan mengakibatkan pembusukan juga terhadap akar dan batangnya, sehingga produktivitas apel akan berpengaruh sangat besar. Selanjutnya, tanaman ketiga yaitu kedelai. Kedelai ini memiliki potensi yang sangat cukup besar terhadap curah hujan. Akan tetapi, jika curah hujan ini berlebihan, maka akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kedelai tersebut, seperti jumlah polong pada kedelai. Yang kedua, batang pada kedelai tersebut akan mudah membusuk dan terkena hama pada tanaman kedelai.
Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur iklim radiasi matahari. Radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari keluar angkasa. Radiasi matahari ini mencakup sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan sinar inframerah. Radiasi matahari merupakan sumber utama energi bagi planet bumi dan memainkan peran penting dalam proses seperti fotosintesis, pemanasan global, dan siklus air. Pada unsur iklim radiasi matahari kali ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beberapa tanaman seperti tanaman sirih merah, tanaman selada romaine, dan kacang hijau. Pengaruh intensitas matahari terhadap ketiga tanaman tersebut yaitu: yang pertama, sirih merah. Sirih merah jika terkena matahari secara berlebihan atau tinggi, maka daun pada sirih merah ini akan berubah warna menjadi hitam. Sedangkan untuk tanaman selada romaine, jika terkena paparan matahari secara langsung, akan mengakibatkan penuaan terhadap daun selada tersebut. Lain itu, selada tersebut akan menurunkan kualitas dari rasa, warna, kerenyahan, dan tampilan pada tanaman tersebut. Tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau jika terkena paparan sinar matahari cukup berlebihan akan mempengaruhi proses pertumbuhan kacang hijau karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon aukesit pada tumbuhan. Hormon aukesit ini dapat mempengaruhi peristiwa pertambahan panjang batang dan perkembangan buah pada tanaman kacang hijau. Baik, pada gambar perbandingan tersebut saya telah memaparkan cara perlakuan secara ternaung dan secara tidak ternaung. Pada sirih merah, bagian ternaung memiliki daun yang cukup segar dan memiliki warna yang agak pucat. Sedangkan pada bagian yang tidak ternaung ini, daun sirih merah ini memiliki warna yang cukup pekat, hitam, dan kering. Baik, pada tanaman kedua yaitu selada romaine. Cara perlakuan yang pertama yaitu ternaung menggunakan plastik UV 14%, yang dimana selada romaine ini memiliki warna daunnya yang cukup pucat dan segar. Sedangkan untuk cara perlakuan tidak ternaung, daun selada romaine ini memiliki warna yang cukup pekat, hijau, dan teksturnya agak keras. Selanjutnya untuk tanaman ketiga. Tanaman ketiga ini kita tidak melakukan cara perlakuan ternaung ataupun tidak ternaung karena tanaman ini dilakukan secara langsung di lahan, dan dimana jika proses terkena sinar matahari langsung ini, kacang hijau akan berpengaruh terhadap daunnya. Daunnya ini akan berubah warna menjadi kuning dan panjang pada kacang hijau. Batang kacang hijau ini akan mengecil karena terkena sinar matahari cukup berlebihan. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu unsur iklim suhu. Unsur iklim suhu ini adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik molekul udara di suatu lokasi pada waktu tertentu. Ini adalah salah satu parameter penting dalam meteorologi dan lingkungan untuk mempengaruhi cuaca, iklim, dan berbagai proses atmosfer lainnya. Untuk pengaruh unsur iklim suhu pada tanaman, yaitu seperti kacang tolo, padi, dan cabai merah, dan terakhir yaitu cengkeh.
Baik, langsung saja pengaruh pada tanaman. Yang pertama yaitu kacang tolo. Suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang tolo. Kacang tolo biasanya tumbuh dengan baik dalam suhu yang hangat antara 20-30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan, sementara suhu yang tinggi juga dapat merusak tanaman pada kacang tolo. Tanaman kedua yaitu padi. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi ketika suhu yang terlalu rendah bisa menghambat pertumbuhan pada tanaman padi. Sementara suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan tanaman padi menjadi stres panas dan bahkan kerusakan pada tanaman padi. Perubahan suhu yang ekstrim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan bulir padi. Tanaman padi biasanya tumbuh optimal pada suhu antara 20-35 derajat Celcius. Ketika suhu naik, maka tanaman padi ini akan mengalami stres panas yang akan berpengaruhi pada pembentukan bulir pada padi. Baik, lanjut ke tanaman ketiga yaitu cabai merah. Cabai merah ini jika terkena suhu yang terlalu rendah akan memperlambat pertumbuhan dan pembungaan tanaman. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka tanaman cabai tersebut akan mengakibatkan stres panas dan mengganggu perkembangan buah. Lanjut ke tanaman keempat yaitu tanaman cengkeh. Apa sih pengaruh suhu terhadap tanaman cengkeh tersebut? Jadi, suhu pada tanaman cengkeh jika terlalu rendah akan dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan produksi buah. Sedangkan untuk suhu yang terlalu tinggi biasanya menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kualitas buah. Suhu yang konsistensi dan moderat membantu tanaman cengkeh tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang optimal. Tanaman cengkeh ini biasanya tumbuh pada suhu antara 20-30 derajat Celcius loh. Baik, lanjut ke unsur iklim yang keempat yaitu kelembapan. Apa itu kelembapan? Jadi, kelembapan adalah jumlah uap air yang terdapat dalam udara pada suatu waktu dan lokasi tertentu. Hal ini dapat diukur secara absolut sebagai jumlah uap air per volume udara atau secara relatif sebagai persentase dari kapasitas maksimum udara untuk menampung uap air pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi, pada unsur iklim kelembapan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya, pada tanaman padi dan tembakau. Pada tanaman padi, kelembapan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi. Tanaman padi membutuhkan kelembapan yang cukup untuk proses fotosintesis, pertumbuhan akar, dan pembentukan bunga. Kelembapan yang tepat membantu tanaman padi untuk mengatur suhu tubuhnya dan mengurangi stres akibat kekeringan. Namun, kelembapan berlebihan juga bisa menyebabkan masalah seperti penyakit jamur dan penghambatan pertumbuhan akar. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dan kelembapan tanah dan udara di sekitar tanaman sangat penting untuk hasil panen yang optimal. Sedangkan untuk tanaman tembakau kasturi ini membutuhkan kelembapan yang tepat untuk pertumbuhan dan produktivitas yang optimal. Kelembapan yang cukup membantu dalam proses fotosintesis, transportasi nutrisi, dan pembentukan daun yang sehat. Namun, kelembapan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jamur dan gangguan dalam pembentukan bunga dan buah. Di sisi lain, kekurangan kelembapan dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan daun mengering. Oleh karena itu, mengatur kelembapan pada udara dan suhu dengan tepat sangat penting untuk pertumbuhan yang sehat dan hasil yang baik pada tanaman tembakau kasturi tersebut. Baik, dapat kita lihat pengaruh dari kelembapan terhadap tanaman padi dan tembakau. Yang pertama yaitu gambar padi. Gambar padi ini jika kelembapannya berlebihan dapat mengakibatkan hama yang meningkat dan proses produksi pada tanaman padi ini akan terhambat. Dan kedua, gambar tembakau. Gambar tembakau ini jika kelembapannya cukup berlebihan maka berpengaruh terhadap proses
pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman tembakau. Kesimpulan, dari materi yang telah saya sampaikan mengenai unsur iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kita dapat simpulkan bahwa pengaruh unsur iklim ini dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, fase pertumbuhan, dan kondisi lingkungan. Misalnya, hujan. Jika kurangnya curah hujan, tanaman dapat menyebabkan kekeringan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Sedangkan curah hujan berlebihan dapat menyebabkan genangan air dan mempengaruhi areasi tanah. Yang kedua, radiasi matahari. Ketika kurangnya radiasi matahari, maka dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, daun mungkin menjadi kuning atau layu. Sementara jika radiasinya terlalu berlebihan, maka tanaman akan menjadi atau bisa mengalami kekeringan atau terbakar. Kondisi kedua ini mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman secara keseluruhan. Yang ketiga, unsur iklim suhu. Ketika suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat proses fotosintesis, pertumbuhan akar, dan perkembangan tanaman secara keseluruhan. Kelembapan. Jika kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit dan infeksi pada tanaman, sedangkan kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan kekeringan dan penghambatan pertumbuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memahami kebutuhan iklim tanaman tertentu dan mengelola unsur iklim dengan baik untuk memastikan pertumbuhan dan produktivitas tanaman menjadi optimal. Sekian presentasi materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.